Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Regil Putri Febriani akan menjelaskan atau menjawab tugas pada hari pertama. Pertanyaan pertama yaitu apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Kata bimba yang saya pahami yaitu memiliki karakteristik yang unik, yaitu mempunyai huruf B sama I yang kecil, kemudian ada huruf M, B, A yang besar menggunakan huruf besar. Kemudian M-nya itu ditekankan atau diwarnai dengan kata maksudnya diwarnai dengan warna merah. Kemudian bimba adalah sebuah proses membimbing minat belajar pada anak yang bertujuan agar anak memiliki karakteristik maksudnya karakter minat belajar sejak dini. Kata bimba sendiri ditulis dengan cara demikian karena menekankan pada huruf M-nya, yaitu yang memiliki makna yaitu minat. Kemudian dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba yaitu filosofi bimba merupakan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Filosofi kata bimba lahir dari tujuan hidup setiap manusia. Tujuan utama hidup manusia itu bukanlah kesuksesan, melainkan untuk mencapai kebahagiaan. Salah satu kunci utama untuk meraih kebahagiaan adalah dengan belajar atau menjadi seseorang pembelajar. Bagaimana supaya mau belajar? Yaitu maka diutamakan karakter minat belajarnya. Untuk menumbuhkan karakter minat belajar, caranya melalui proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dengan kata bimba. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajaran yang sahabat pahami. Yang saya pahami yaitu bahagia memiliki arti keadaan atau perasaan yang senang dan tentram. Bahagia tidak berwujud dan hanya ada dirasakan di dalam hati. Bahagia harus dirasakan oleh setiap manusia secepatnya dan selamanya. Kemudian agar bisa bahagia dapat dilakukan dengan 3 kunci utama kebahagiaan, yaitu beriman, berbuat baik, serta belajar. Kemudian konsep pembelajaran yang saya pahami yaitu belajar adalah kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah atau menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang pembelajar harus mempunyai kesadaran untuk mau memperbaiki diri. Pembelajar akan selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidupnya menjadi lebih nyaman dan bahagia. Tujuan dari belajar yaitu agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia, dapat memahami dan memenuhi hak anak, melatih diri untuk dapat mencari solusi dari setiap permasalahan, serta dapat mengambil hikmah dari setiap perbedaan, karena tidak semua harapan yang kita inginkan dapat sesuai dengan kenyataan yang harus kita jalani. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Yang pertama, makna dari ayat pertama yaitu cara menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak dengan menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Kemudian yang kedua, makna yang kedua yaitu anak adalah pemberian Tuhan yang paling berharga dan diamanahkan kepada orang dewasa, sehingga sesuatu yang berharga sudah seharusnya dijaga sebaik-baiknya. Kemudian makna dari ayat ketiga yaitu kita sudah mengetahui bahwa penting menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan untuk anak agar minat belajarnya tumbuh dan terus menggelora.
Kemudian makna dari ayat keempat yaitu fun learning di Bimba A I O E O ini unik karena agar bisa fun learning maka perlu bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak, bukan secara instan. Kemudian dibimbingi secara individual berdasarkan karakter dan kesukaan anak. Kemudian makna dari ayat kelima yaitu komitmen bahwa Bimba merupakan bagian dari pendidikan dan pendidikan adalah hak setiap anak, sedangkan belajar bukanlah kewajiban anak terutama bagi anak-anak usia dini, melainkan menjadi kewajiban setiap orang dewasa untuk membimbing, mendampingi, serta memastikan anak mendapatkan pembelajaran yang layak dan sesuai. Kemudian makna dari ayat keenam yaitu komunitas Bimba adalah setiap individu yang tergabung dan menyatakan ingin membimbakan, dimulai dari dirinya sendiri. Kemudian makna dari ayat ketujuh yaitu sebagai komunitas Bimba tentunya sudah mengetahui dan merasakan manfaat dari kebimbaan untuk diri sendiri, maka sudah seharusnya kita saling berbagi dan menularkan kebimbaan kepada orang lain, dimulai dari keluarga terdekat yaitu keluarga hingga lingkungan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.